Ingat ya, setiap telepon yang masuk ke saya itu secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, nama agent ataupun nama PT. Oke? Iya. Gimana sayang? Gini loh Cece, kemarin kan saya punya teman yang yang nawarin pinjam meminjam. Nah, saya disuruh mempromosikan. Sekarang saya mempromosikan satu orangnya itu langsung posting ke Facebook. Nah, dia suruh bayar uang segel dengan sekian-sekian. Terus sudah bayar uang segel semua, orangnya yang nawarin itu sekarang kabur gitu loh. Nah, sekarang teman-teman yang sudah bayar segel itu minta pertanggungjawaban kepada saya gitu loh. Uang segel itu apa sayang? Uang segel itu uang segel itu buat pencairan uang katanya gitu loh. Sebentar, saya nggak paham. Pencairan uang seperti apa? Pinjam uang seperti apa? Saya nggak paham. Tolong jelaskan. Itu yang misalkan kita kalau pinjam uang, misalkan 10 itu bayar uang segelnya sekian. Terus nanti suruh ngirim ID Hong Kong sama KTP gitu loh. Nah, kalau sudah katanya mau di ACC. Nah, sekarang sudah bayar uang segel, orang yang punya uang itu malah kabur gitu loh. Oh, oke. Dan kamu mempromosikannya, dan kamu yang mencari orang-orang itu? Iya, cuma mempromosikan satu orang, terus yang satu orang itu posting ke Facebook, habis posting ke Facebook langsung dikasihkan ke saya semua. Nah, saya bilang, iya katanya itu harus ada ini sekian-sekian gitu. Nah, sekarang orangnya sudah kabur, yang sudah bayar uang segel itu malah minta pertanggungjawaban kepada saya gitu loh. Oke, satu orangnya kamu mintain berapa? Berapa ratus, berapa ribu? Ada yang 300, ada yang 400, ada yang bayar 2.500 gitu. Sedangkan saya kan tidak makan uangnya gitu loh. Apakah saya itu ganti semua ya? Sebentar. Karena kamu tidak tahu siapa orang itu, kenapa kamu mau mempromosikan dan apa imbalannya? Enggak ada imbalan sama sekali. Aku cuma bilang gini, Mbak, itu aku pinjemin uang lah. Nah, coba ngomong sama temen lah. Saya bilang sama satu orang gitu loh. Nah, orang itu tuh langsung promosikan ke teman-temannya gitu loh. Oke. Yang promosi kan bukan kamu. Yang promosi di Facebook itu temanmu. Tapi kenapa kamu ambil uang orang lain? Coba? Kenapa kamu ambil orang yang promosi di Facebook itu, sementara kamu kan tidak kenal mereka? Iya, salahnya tuh itu langsung yang mempromosikan di Facebook itu langsung dikasihkan nomor saya gitu loh. Nah, saya kan langsung ngomong, Mbak, ya ini kalau pinjam sekian tuh uangnya sekian gitu, uang sekian gitu. Aku bilang gitu, langsung nomornya tuh langsung tak kasihkan yang Mbak Amel itu gitu loh. Oke, terus mbaknya yang A itu kamu kenal? Kamu tahu siapa dia? Di mana dia? Seperti apa dia? Iya, dulu saya kenal sih. Dia dulu di Makau, sekarang dia ke Makau di sini, tapi orangnya sekarang malah nggak ada. Lah iya. Kenapa kamu percaya sama orang? Sementara kalau orang pinjam kenapa harus memberikan uang? Padahal mereka butuh uang. Kenapa harus memberikan uang sama kamu, sayang? Dan kamu tidak seleksi dulu. Kenapa kamu mau menerima? Kan ada konsekuensinya dong, sayang. Sekarang teman-temanmu pada mencari kamu. Kayak orang yang promosi di Facebook itu juga salah. Karena dia mempromosikan di Facebook itu bukan atas keinginan kamu. Dia sendiri yang promosi. Tapi kesalahan kamu, kenapa kamu menerima uangnya? Aku nggak nerima uangnya gitu loh. Uangnya itu yang disuruh kirim ke Indonesia gitu loh, Cece. Bukan aku yang nerima uangnya. Satu persen pun aku nggak makan uangnya gitu loh. Oke, sebentar. Saya nggak paham di sini. Yang kamu maksud adalah simpan pinjaman dari Indonesia. Gitu loh. Jadi itu promosi di Facebook, kalau mau pinjam uang 10 juta Indonesia harus bayar uang di sini dulu gitu. Iya, kalau pinjam uang 10 itu harus bayar uang segel dulu. Misalkan 10 tuh 300, misalkan pinjam 25 tuh bayarnya tuh 400 gitu. Nah, itu kan dapat sekitar 5 orang apa 6 orang gitu loh. Nah, sekarang katanya kan penyairan hari Minggu. Setelah hari Minggu tuh orangnya ditunggu tuh nggak ada gitu loh. Sebentar dong, uang segel itu apa? Uang muka atau uang pendaftaran atau apa sih? Uang pendaftaran gitu loh.
Wah, oke, sangat sulit sekali difahami di mana orang tidak percaya bahwa itu bukan kamu sayang karena sekali lagi dikirimkan ke Indonesia dan nomor rekeningnya siapa bisa nggak dilaporkan ke KJRI itu. Kalau kamu memang Iya, tidak itu terlibat. saya nanti kasih rekeningnya. Bukan saya yang melaporkan, kalian yang melaporkan. Kalau kamu merasa dibohongin ya kamu melaporkan. Di sini saya cuma ingin menyampaikan pada publik bahwa hati-hati jangan pernah percaya tentang pinjaman uang yang harus bayar uang pendaftaran gitu loh. Harus Iya. berhati-hati. Ini kamu sudah jadi kambing hitam. Uang bukan kamu yang terima, kamu harus mengembalikan itu sayang. Itu sama aja yang Iya. kamu punya utang itu. Itu kewajiban kamu karena kamu yang mempromosikan. Iya, namanya karena itu. Kan kalau kamu tidak mendapatkan imbalan, kenapa kamu harus mempromosikan itu semua? Paham Iya, tidak? sahnya tuh itu gitu loh. Iya sayang. Jadi karena saya selalu bilang modus penipuan itu banyak banget sayang. Modus penipuan itu banyak banget berbagai cara. Karena itu saya selalu bilang berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Bukan modus itu sekarang kelihatan. Ada modus dengan pakai pulsa. Ada modus pakai yang sekel-sekel sekarang ini. Ini pertama buat saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu adalah modus pembohongan yang di luar sana dengan cinta scam. Ternyata kasusmu ini adalah pertama gitu loh. Kamu harus bawa teman-teman itu laporan ke KJRI bahwa sebenarnya ada kasus seperti ini. Biar KJRI juga tahu gitu loh. Dan himbauan buat yang lainnya. Nomor rekeningnya itu biar dilaporkan ke KJRI, kantor polisi KJRI. Kecuali kalau nomor rekeningnya di Hong Kong, kamu bisa laporin ke Hong Kong. Lah ini nomor rekening Indonesia, ya kamu harus lapornya ke Indonesia. Paham? Iya. Oke, Cece. Makasih. Hati-hati lain kali ya sayang ya. Solusinya gimana ya, Cece? Solusinya bawa mereka ke KJRI dan kamu harus tetap bayar karena kamu sudah menipu. Kalau kayak gitu kan kamu bisa dikasuskan penipuan. Tapi masalahnya segini, uangnya nggak melalui kamu, uangnya langsung dikirim ke rekening itu juga. Iya. Karena mereka gini loh sayang, kalau nomor rekening itu dikirimkan ke mereka ke semua ke rekening itu otomatis bukan kesalahan kamu juga. Yang kirim kan mereka. Ya. Yang kirim kan mereka bukan kamu. Ya kamu nggak bisa dituntut juga. Paham nggak? Tapi anak-anak tuh bilangnya saya penipu gitu loh. Ya iya, wong kamu yang mempromosikan. Halo. Ya itu. Yang mempromosikan kan kamu. Paham nggak sayang? Iya. Tapi itu pertamanya tuh saya bawa orang satu. Yang satunya itu langsung posting ke Facebook gitu loh. Wah, kok banyak banget. Salahnya itu. Terima kasih. Sebentar ya. Dulu. Gini loh, Ndok. Sekali lagi ini penipuan. Dan kenapa kamu ikut terlibat di dalamnya? Orang menyangka bahwa kamu yang punya nomor rekening itu sayang. Kita tidak ada bukti bahwa kamu atau bukan. Intinya kamu bilang sama mereka bahwa rekening itu bukan punyamu dengan pembuktian. Kamu orang mana, rekeningnya mana? Saya nggak punya nomor itu rekening sama sekali. Dua rekening itu bukan punya saya semua. Karena itu suruh mereka laporan ke KJRI bersama dengan kamu. Biar kamu clear kalau kamu tidak membalikan uangnya sebenarnya tidak bisa menuntut ke kamu karena itu bukan rekening kamu, itu pertama. Kedua, tidak ada bukti bahwa kamu, tapi ada bukti nggak kamu yang menyuruh dia? Iya, aku nyuruh gini, kalau pinjam sekian itu harusnya ini, Mbak, katanya Mbak Mel, terus langsung itu dia. Terus ada buktinya dan mereka SMS-an sama yang namanya itu nggak? Ada SMS-an nggak? Iya, ada message-an semua. Ya udah, itu urusan dia dengan dia, Mbak. Kamu ya perantara saja, kamu nggak dapat uang, nggak usah takut lah. Ya tapi ya ini anak-anak pada bilang itu harus kamu kembalikan uangnya gitu loh. Karena kamu ini seorang menipu gitu loh. Gini sayang, kita berbicara dengan fakta. Ya. Nomor rekening itu bukan punyamu. Mereka transaksi sendiri sama orang Indonesia. Jadi bukan kesalahan kamu. Kesalahan kamu adalah kamu mempromosikan mereka dan bilang sama mereka kamu tidak bersangkutan. Laporkan ke KJRI kalau kamu memang tidak bersangkutan. Tapi kalau kamu bersangkutan, kamu wajib membalikan uang orang sayang. Jangan jadi penipu. Paham nggak? Tapi kalau kamu bukan, ya udah, nggak usah takut.
Iya, saya nggak takut. Nah, makanya saya mau masalah ini. Nah, saya mau lapor. Kemarin saya laporan ke polisi juga, ke polisi juga. Polisi bilang kalau kamu mempromosikan, tapi kalau kamu nggak rekening kamu, tapi ini kamu nggak menerima uang, ya kamu jangan mau suruh Lah ya, ganti karena dia kesalahannya dia gitu loh. benar, Kalau kamu benar. kalau orang-orang nuntut orang-orang nuntut ke kamu ke Hong Kong pun dia nggak bisa karena dia sudah karena dia sudah menggebu-gebu terus dia kirim uang, ya itu kesalahan dia sendiri. Kemarin saya di kantor polisi seperti itu gitu loh. Kan seperti yang saya bilang tadi, yang penting itu bukan Iya, rekening iya. kamu, itu bukan salah kamu. Iya. Jadi biarkan saja. Iya. Biarkan saja. Sekali lagi mungkin kamu cuma difitnah di luar sana, namamu dijelek-jelekin, bahkan fotomu akan diupload di Facebook atau di YouTube sama teman-temanmu, itu aja resikonya. Iya, memang dia bilang kayak gitu. Nah, ya kemarin saya bilang, nah, kalau kamu mau nge-share Facebook saya terserah. Yang penting saya satupun saya tidak makan uang kalian. Apa hasil keringat saya? Lagian itu bukan rekening saya gitu. Tapi anak-anak ya kamu harus bertanggung jawab gini-gini gitu loh. Oke, intinya sekarang hati-hati. Iya. Karena kita tidak tahu siapa yang menipu dan ditipu siapa penipunya. Intinya jangan sesekali promosi. Dan saat aku upload video ini, voice kamu ini, mungkin ada teman-temanmu yang bersangkutan itu akan komen. Dan kamu akan lihat sendiri reaksi mereka. Sekali lagi saya tidak tahu reaksi mereka. Intinya kamu sekarang lebih berhati-hati, jangan percaya sama orang. Paham? Iya. Oke? Ada yang lain lagi, sayang? Tidak, cuma saya konsultasi seperti itu gitu loh. Oke, berarti saya pesankan sama teman-teman yang di luar sana, jangan pernah percaya sama katanya orang, pinjem uang tapi kirim uang. Itu sangat tidak masuk akal dalam otak saya. Paham? Oke, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Oke, Mbak, ini pertama kali kasus pertama bagi saya, pinjem uang, kirim uang. Loh, terus piye maksudnya? Pinjem uang, kirim uang. Nah, dia pinjemnya di Indonesia, kirim rekening ke Indonesia. Menurut saya adalah tidak masuk akal. Saya tidak tahu komen kalian, saya tunggu komen kalian. Pinjem uang, kirim uang. Saya tidak tahu. Dia dijanjikan dipinjemin uang 10 juta, tapi dia harus kirim uang 2.500. Loh, ya gak masuk akal, no? Saya kurang tahu. Adakah korban-korban yang lain? Kalau memang ada korban yang lain, silahkan komen di YouTube. Jadi kita bisa hadir di forum, membicarakan kasus penipuan-penipuan yang semakin gencar ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.